Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Seta Kusuma dengan NIM G002194 dari kelompok B4 atau kelompok 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen, kit superior dan juga inferior. Untuk dari kasus yang pertama itu kita diminta untuk menjelaskan mengenai pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan juga posterior. Kemudian kita juga diminta untuk menjelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Kemudian kita juga menjelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga dinding retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, untuk lapisan dinding abdomen itu dibagi menjadi dua, yaitu anterolateral dan juga posterior, di mana anterolateral itu fungsi utamanya untuk menahan organ dan mengatur tekanan interabdomen di bagian depan tubuh, yang kemudian posterior itu fungsi utamanya untuk memberikan dukungan struktural dan juga stabilitas pada tulang belakang serta pergerakan ekstremitas bawah. Kemudian untuk dinding anterolateral itu dia berinteraksi langsung dengan peritoneum peritali di bagian depan, sementara dinding posterior itu dia lokasi bagi banyak organ yang berada di luar rongga dari peritoneum yang disebut juga dengan organ retroperitoneal. Nah, untuk di dalam dari dinding abdomen anterolateral itu ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, kemudian ada juga fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan juga peritoneum parietal. Nah, untuk yang pertama itu ada kulit. Kulit itu melekat pada struktur di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilicus atau pusat. Kemudian ada juga fascia superficialis, yaitu fascia Kemper dan juga fascia scarpa, di mana fascia Kemper itu dia lapisan yang ketebalannya bervariasi dan dia itu merupakan situs utama bagi penyimpanan lemak, sementara fascia scarpa itu dia lapisan yang membranosa tipis ya, dan berisi sedikit atau tanpa lemak. Nah, kemudian perluasan fascia scarpa pada pria itu nanti meluas ke skrotum sebagai fascia dartos, dan dari area skrotum berlanjut ke fascia coles di perineum. Ke area inferior, dia itu di bawah ligamentum inguinale, lapisan ini menyatu dengan fascia lata di paha dan juga melekat pada linea alba dan civicis pubisa. Kemudian ada juga fascia profunda, di mana dia ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi otot dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Setiap flat muscle atau otot pipi itu nanti ditutupi oleh oleh lapisan fascia profunda di permukaan anterior dan juga posteriornya. Nah, lapisan ini itu biasanya itu nggak begitu jelas, kecuali di lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis atau fascia transversalis. Kemudian ini adalah foto dari fascia profunda. Maaf, yang sebelumnya itu masih termasuk ke dalam fascia superficialis. Kemudian ini adalah untuk fascia profunda, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi otot dan terletak di bagian dalam fascia scarpa, di mana dia ini nantinya akan menutupi setiap otot pipi atau flat muscle di bagian anterior dan juga posterior. Dan selanjutnya ada musculus aponeurosis, di mana ini mengandung 5 otot utama, yaitu yang pertama musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis. Kemudian ada juga linea alba, di mana dia ini garis berserat tengah tunggal yang membentang dari processus xiphoideus sampai ke civicis pubisa, di mana dia ini melewati umbilicus atau pusar. Nah, struktur ini juga dibentuk oleh perpaduan dari aponeurosis, musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian ada juga ligamentum inguinale, di mana batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum linguinale yang berjalan dari spina iliaca anterior superior atau SIAS sampai ke tuberculum pubisum. Kemudian musculus rectus abdominis, ini berjalan secara vertikal dan dipisahkan oleh linea alba, di mana dia ini terletak setinggi processus xiphoideus, setinggi umbilicus, dan di antara keduanya otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Kemudian ada juga musculi pyramidalis, di mana dia ini otot triangular yang sangat kecil, tidak selalu ada, hanya dimiliki oleh sekitar
tidak dimiliki oleh sekitar 20% orang atau hanya dimiliki oleh sekitar 80%-an orang, dan dia ini terletak di depan musculus rectus abdominis di dalam vagina musculi recti abdominis. Selanjutnya ada fascia transversalis di mana dia ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang dia ini ibaratnya seperti memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Lapisan ini paling terlihat di sebelah dalam dari musculus transversus abdominis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis di mana fascia ini dia itu memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum dan berisi jaringan lemak. Bagian fascia extraperitonealis yang ke arah anterior itu disebut dengan preperitonealis, sementara yang ke arah posterior itu disebut dengan retroperitonealis. Kemudian ada juga peritoneum. Peritoneum di sini ada peritoneum. Peritoneum itu merupakan suatu lapisan tipis dan juga licin, di mana dibedakan menjadi yang pertama ada peritoneum peritoneale, di mana dia ini lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Dan ada juga peritoneum viscerale, di mana ini lapisan yang melapisi langsung merupakan organ viscera abdominis. Kemudian ini ada dinding abdomen posterior, di mana dia itu terdiri dari kulit, fascia superficialis dorsi, musculus, kemudian ada juga fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan juga kemudian yang kedua itu ada sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem otot atau muskuli yang ada di abdomen anterolateral atau muskuli abdomen anterolateral. Kemudian ada juga muskuli abdomen selain anterolateral ada juga abdomen yang posterior. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai muskuli abdomen anterolateral, di mana dia ini membentuk dinding perut bagian bawah, bagian depan dan juga samping. Kemudian dibagi menjadi yang pertama ada otot pipi atau flat muscle, di mana dia ini terletak berlapis-lapis di sisi lateral, memberikan perlindungan dan juga rotasi dari batang tubuh. Di mana di dalamnya itu ada musculus obliquus externus abdominis. Otot ini merupakan otot yang paling luar, aponeurosisnya di batas bawah membentuk ligamentum inguinale. Kemudian musculus obliquus internus abdominis, di mana ini otot tengah yang serabutnya bersilangan dengan musculus obliquus externus dan memberikan kekuatan seperti kekuatan anyaman. Kemudian yang terakhir ada musculus transversus abdominis, di mana ini otot yang paling dalam, serabutnya berjalan horizontal dan fungsi utamanya itu sebagai korset alami tubuh untuk menstabilkan inti. Dan yang kedua ada otot vertikal atau vertical muscle, di mana dia ini terletak di garis tengah dan bekerja terutama untuk fleksi bagian batang tubuh. Yang pertama itu ada musculus rectus abdominis, di mana dia ini otot utama di bagian depan, dipisahkan oleh linea alba dan terbagi oleh pita-pita fibrosa atau intersectionis tendinae yang menciptakan segmen-segmen atau disebut dengan six-pack. Kemudian ada juga musculus pyramidalis, otot yang berbentuk kecil berbentuk triangular yang terletak di bagian depan dari musculus rectus abdominis, di mana otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Kemudian yang selanjutnya ada musculus abdomen posterior, di mana otot ini terletak di bagian belakang dan berkaitan dengan stabilitas dari tulang belakang, vertebrae atau dan juga pinggul. Di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, dan di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Di lapis yang terakhir atau yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Dan yang selanjutnya ada organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal, di mana organ intraperitoneal itu merupakan organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum dan berada dalam cavitas peritonealis. Organ-organ yang termasuk di dalam organ retroperitoneal itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoida, cauda pankreas, lien atau limpa, dan juga hepar atau hati. Kemudian selanjutnya ada juga organ intraperitoneal, maksud saya organ retroperitoneal, di mana organ-organ ini merupakan organ yang berada di luar dari cavitas peritoneum dan hanya dilapisi peritoneum pada permukaan anteriornya saja. Nah, yang termasuk itu ada
disingkat dengan Sedgwick atau penjabarannya yaitu suprarenal gland, kemudian ada aorta, duodenum, pankreas, ureter, colon ascendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan juga rektum. Kemudian untuk yang kedua, dari kasus ini kita itu diminta untuk menjelaskan mengenai anatomi dari gester beserta juga dengan sphincter yang ada di dalamnya. Nah, gester atau lambung itu memiliki 4 bagian utama, di mana yang pertama itu ada fundus gastricum, kemudian ada pars cardiaca, corpus gastricum, di mana corpus gastricum itu dia memiliki lipatan mukosa yang disebut dengan rugae atau plica gastriaca. Kemudian ada juga pars pleurica, di mana dia ini terdiri dari antrum dan juga canalis pleuricum. Kemudian bagian sphincternya itu ada sphincter gastroesophageal atau les, di mana dia ini terletak setinggi VTH 11 pada orificum cardiacum, dan ada juga musculus sphincter pylori, di mana dia ini terletak setinggi VL1 pada orificum pleuricum. Kemudian yang terakhir ada kita disuruh untuk menjelaskan mengenai letak dari appendix, kemudian letak yang paling umum, beserta juga pengukuran dan nama garis dan lain sebagainya. Nah, untuk letak-letaknya itu yang pertama ada appendix retrosacral, di mana dia ini terletak di belakang cecum dan mengarah ke atas. Nah, appendix retrosacral ini merupakan bentuk yang paling umum dari letak-letak yang ada di appendix. Kemudian yang selanjutnya ada appendix posterioris, di mana dia ini mengarah ke kiri dan terletak di belakang ileum dan juga mesenterium. Kemudian ada juga appendix pelvicum, di mana ini mengarah ke bawah dan melewati psoas mayor dengan ujung melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian ada juga appendix praeilalis, di mana dia ini mengarah ke kiri di depan ileum dan juga mesenterium. Dan terakhir ada appendix subcecalis, di mana dia ini menuju ke caudal atau descendens. Kemudian untuk penentuan lokasi ini dapat ditentukan oleh dua garis pengukuran klinis, di mana yang pertama itu disebut dengan garis Monro-Pitcher, di mana dia ini mengukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix terletak pada titik McBurney, yaitu 1/3 lateral dari garis tersebut. Kemudian ada juga garis Lange, di mana dia ini diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, di mana ujung appendix berada pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, untuk tambahan juga tadi terlewat pada bagian susunan dinding dari gester dari luar ke dalam, izin menjelaskan pada bagian gester dari luar ke dalam itu yang pertama ada tunica serosa, di mana dia ini peritoneum viscerale gaster yang berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan juga omentum maius ke arah kolon, ileum dan juga diafragma. Kemudian ada juga tunica muscularis dari luar ke dalam, itu dia ada stratum longitudinum, stratum circularum, stratum oblique. Kemudian selanjutnya ada juga bagian tunica submucosa, dan yang terakhir ada tunica mucosa. Sekian video dari saya, terima kasih.